Dalam pasal 28 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dalam pekerjaan. Setiap orang sama di mata hukum, termasuk dalam sektor pekerja rumah tangga. Hal ini harus mendapatkan sebuah prioritas karena para pekerja rumah tangga, baik domestik maupun internasional, masih banyak yang mendapatkan hal diskriminasi, bahkan kekerasan. Negara harus hadir, negara harus memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga. Dalam episode saat ini, kita akan membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kita akan bahas dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Willy Aditya dari fraksi Partai Nasdem, Dapil Daerah Jawa Timur 11. Untuk itu, tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Willy Aditya. Selamat siang Bang, sehat siang. Bagaimana Bang? Alhamdulillah. Kegiatan di DPR ini ya walaupun masih COVID, bagaimana kinerja DPR ini kalau Abang sendiri yang melakukan kegiatan? Hampir tidak ada beda COVID dengan tidak COVID. Saya setiap hari ke DPR. Setiap hari masih ada rapat-rapat juga Bang? Rapat pansus, rapat panja terus jalan, Omnibus Law. Saya kebetulan Ketua Panja 5, jalan terus. Anggota Panja ada, paripurna dari yang mewakili fraksi saya terus datang. Jadi day to day ya, COVID nggak COVID, amanah rakyat, tugas negara kita jalankan terus. Tapi tetap menjaga kesehatan Bang? Itu wajib. Bang, ini saya ingin sedikit bertanya-tanya atau memang mewawancarai tentang bagaimana perkembangan yang ada di DPR RI terkait khususnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya Bang. Nah, Abang sebagai ketua panja di sini Bang ya. Kebetulan ketua panja Bang ya. Nah, ini sebenarnya yang saya mau tanyakan sebenarnya urgensi apa sih yang memang ingin dihasilkan dari undang-undang ini? Perlindungan pekerja rumah tangga ini sebuah rancangan undang-undang yang sudah mangkrak hampir 16 tahun. Pernah di tahun 2004 ditawarkan kepada Komisi 9, terus sampai prosesnya hampir tidak jelas juntrungannya. Waktu itu saya ketemu dengan teman-teman Jala PRT namanya, yang kemudian memberikan advokasi kepada teman-teman PRT, ada Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Karena saya memiliki latar belakang aktivis, kebetulan itu teman-teman, ya kita ngobrol, sharing. Oh oke, kata saya. Saya coba proses, kebetulan Balik punya hak inisiasi. Saya sebagai pimpinan kemudian mengusulkan ini sebagai salah satu usulan inisiatif dari Balik. Apa urgensinya? Tentu PRT, pekerja rumah tangga ini kelompok paling rentan. Ada 5 juta pekerja rumah tangga di dalam negeri, ada 5 juta pekerja rumah tangga di luar negeri, yang migran workers kita. Relevansinya tentu angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, angka pelanggaran terhadap hak-hak azazi mereka sebagai manusia itu tinggi sekali. Mereka ini adalah kelompok paling rentan untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang eksploitatif ya. Tentu itu yang kemudian menjadi satu concern kita, bahwasanya Undang-Undang Dasar kita mengatakan perlindungan negara kepada warga negara itu satu hal yang mutlak. Yang kedua adalah kita memiliki implikasi ya. Beberapa negara-negara yang banyak mengirim migran workers di luar negeri itu memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerjanya di dalam negeri. Sehingga ketika mereka bernegosiasi, ketika mereka mendapatkan masalah, mereka mendapatkan pengakuan dari negara setempat. Nah, ini di kita enggak. Kita yang bekerja di luar negeri itu kan 5 juta orang. Begitu kita tersangkut dan terkendala dalam beberapa kasus, kita langsung kemudian, kamu aja di dalam negerimu nggak pernah memiliki peraturan perundang-undangan ini. Berarti karena
di level kita masih setingkat permen. Berarti ya dalam undang-undang ini memang kehadiran negara dalam menjaga masyarakatnya yang bekerja di rumah tangga itu, sektor rumah tangga itu. Kita memang sejauh ini rejim kita di dalam undang-undang ketenagakerjaan juga sektor rumah tangga itu tidak dimasukkan sebagai kategori pekerja. Kan ada rejim ideologi industrialis namanya. Yang dianggap sebagai pekerja itu cuma orang yang bekerja di sektor jasa dan barang. Kan gitu. Iya. Orang yang bekerja secara sosial di rumah tangga itu tidak dianggap sebagai pekerja. Nah, rejim inilah yang kemudian mengungkung kita bahwasanya ini nggak perlu dapat perlindungan. Nah, ini suatu hal yang diskriminatif. Intinya kalau dalam undang-undang RUU pelindungan pekerja rumah tangga ini akan disamakan dengan pekerja formal gitu, mendapat upah, jam kerja, dan kesejahteraan apa bagaimana? Itu yang kemudian banyak sesat pikir. Kalau kita kaji, kita refleksikan, kenapa undang-undang ini mangkrak hampir 16 tahun? Ada quote unquote ketakutan dari banyak kalangan. Kalau ini nanti dijadikan undang-undang, ini nanti dia bisa berserikat dong, dia punya UMR dong, dia punya UMP dong, dia punya hak ini itu dong. Ini yang kemudian saya selaku ketua Panja, orang yang memiliki inisiatif mendorong ini tidak kacamata kuda. Saya undang beberapa teman-teman pakar khususnya dari sosiolog. Saya undang sosiolog UI, sosiolog UNJ, sosiolog UGM, Komnas Perempuan, Komnas HAM. Ayo kita duduk bareng, bantu saya. Ini kalau berpikir dalam kacamata perspektif industrialis, kita ini belum negara industrialis. Jadi secara sosiologis kita ini kan sebuah negara yang kalau piramidanya itu piramida yang gendut di tengah. Sektor informalnya tinggi. Nah, pekerja rumah tangga itu bagian dari informal itu. Jadi kita sektor formalnya kecil sekali. Nah, apakah ini kemudian akan menjadi formal? Belum. Nah, di kita dalam kultur Jawa itu ada ngenger namanya. Iya kan? Ada banyak hal ya. Kan kita daripada nganggur di kampung ikut aku yuk. Gitu ya kan? Ini ada kultur-kultur. Ada sebuah tulisan Ariel Haryanto yang sangat berkesan gitu ya. Cuma ada di Indonesia pekerja rumah tangga dengan yang memberi kerja atau istilahnya majikan dalam perspektif yang feodalistik itu bisa makan satu meja. Kalau Bung Hilman ingat film Naga Bonar Jadi Dua, itu kan bahkan pekerja rumah tangganya sampai angkat kaki di meja makan ya kan. Apa yang dimakan oleh pemberi kerja atau majikan itu dengan apa yang dimakan oleh pekerja rumah tangga itu sama aja, berasnya nggak beda, lauknya nggak beda. Nah, cuma nanti kita akan bedah ada relasi sosiologis, antropologis yang kemudian dia ruang dan waktunya berhimpitan. Tapi memang kalau membicarakan itu memang kan ada kayak seakan berbeda kelas sosial antara misalnya kan kalau misalnya kerjanya apa, ibu saya pembantu misalnya. Dengan majikan ini kan ada, apakah memang itu nanti akan dirubah dalam undang-undang ini? Gini, kita mulai poin per poin. Satu, kenapa namanya pekerja rumah tangga? Kenapa namanya bukan pembantu rumah tangga? Yang kedua, kenapa namanya bukan asisten rumah tangga? Inilah kemudian spirit dari undang-undang ini yang paling elementer adalah bagaimana memanusiakan manusia, relasi kemanusiaan. Kalau ini undang-undang ini kita golkan, bukan berarti sebagai sebuah pencapaian hubungan yang industrialis ya, tapi pencapaian hubungan yang sifatnya kultural. Publik tidak perlu khawatir dengan kemudian ini akan dijadikan sebagai sebuah undang-undang yang formal, yang sangat industrialis, tidak. Justru ini kemudian memberikan perlindungan kepada 3 pihak, bukan hanya 2 pihak ya, bukan hanya cover both side gitu kan, tapi triple. Ada pertama tentu pekerja rumah tangganya sendiri. Yang kedua pemberi kerja. Yang ketiga ada aktor lain. Dalam hal ini adalah penyalur tenaga kerja. Ini masuk semua Bang? Masuk semua. Nah, saya ingin jelaskan poin pertama yang paling elementer tadi, relasi yang memanusiakan manusia. Ada yang kita atur dalam undang-undang ini, kita klasterisasi Bung Hilman. Apa itu yang kita klasterisasi? Kan sekarang banyak penyalur ya. Nah, itu yang kemudian detail kita urus. Yang melalui penyalur. Yang melalui penyalur
itu kemudian harus kita dorong relasinya formal dan memiliki kepastian hukum dalam perlindungan hak dan kewajibannya. Tetapi yang secara sosiokultural yang direkrut secara langsung. Bung Hilman di rumah misalnya bawa orang gitu yang babysitter, yang bantu di rumah, yang masak, yang jaga rumah, itu relasinya kita bangun berbasis kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi ini benar-benar undang-undang ini berbasis kearifan lokal, kebajikan, kita berbudaya. Tentu kita nggak bisa gege kumong gebrauyah kalau bahasa Jawa itu pukul rata gitu ya. Kita pukul rata, oh ini begini, oh ini begini. Enggak. Jadi kita benar-benar meletakkan dua klaster secara detail, secara tegas. Klaster yang kemudian direkrut secara profesional oleh penyalur, itu yang kita atur lebih detail. Termasuk nanti kita bahas tentang bagaimana penyalurnya ini. Nah, yang kedua adalah relasi yang secara sosiologis, antropologis ini kita pertahankan. Jadi tidak ada di sana UMR, tidak ada di sana kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Semua tergantung dari yang namanya kesepakatan kedua belah pihak. Tapi yang ada yang menarik nih Bang, ini termasuk undang-undang yang mangkrak tadi kata Bang sudah hampir 16 tahun. Ya. Tapi jangan jauh dulu, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap di program Parlemen Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara dan juga masih bersama Abang Willy. Karena masih muda nih anggota DPR RI, masih muda, semangatnya masih membara. Bang, ini tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang semangat atau urgensi dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah ini kan yang menarik adalah bahwa undang-undang ini sudah mangkrak atau memang ada kendala di 16 tahun ini. Sebenarnya kendala utamanya apa sih Bang? Kendala utamanya adalah ketakutan terjadinya hubungan yang industrial. Gini, perbedaan antara labor formal atau buruh yang formal dengan pekerja yang di domestic workers atau pekerja rumah tangga itu adalah satu, mereka yang bekerja di sektor yang formal itu menolak fleksibilitas. Ya kan, misalnya masalah jam kerja, masalah cuti, kan harus pasti itu 8 jam kerja sehari, 6 hari kerja seminggu. Nah, tapi kalau di dalam domestic workers atau di dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga, dia tidak menuntut itu. Kenapa? Pemberi kerja dengan pekerja rumah tangganya hidup dalam sebuah ruang dan waktu yang sama. Nah, maka kemudian kalau di dalam pekerja formal itu fleksibilitas ditentang habis-habisan, justru kekuatan dan senjata utama pekerja rumah tangga itu adalah fleksibilitas. Ini yang saling bertolak belakang ini, Bung Hilman. Jadi yang ditakutkan selama ini menjadi momok kalau boleh kita bahasakan, itu bagi anggota DPR sebelumnya mungkin, bagi publik mungkin, bagi kebanyakan pemberi kerja mungkin, itu adalah ini kok hubungannya jadi formal. Takutnya ada saingan ya. Bukan saingan. Masa kita sama pekerja rumah tangga kita sendiri harus hitung-hitungan ini kan dia yang perlu kita kasih pekerjaan ini. Ada ketakutan itu. Saya mencoba mencairkan ketakutan itu dengan tadi mengundang beberapa teman-teman dari pakar, dari sosiolog, dari beberapa lembaga LSM dan lain sebagainya yang concern untuk kemudian berdiskusi, dan saya minta betul bantu. Ayo kita sama-sama. Ketakutan yang paling utama adalah masalah kontrak kerja. Masa kita di dalam rumah ini pakai kontrak kerja segala macam gitu, ini kan sama saudara sendiri gitu, ini sama keluarga sendiri gitu. Nah, yang kedua masalah standarisasi upah. Yang ketiga kemudian kebebasan yang namanya berserikat. Jadi kan kalau buruh itu kan kekuatan senjatanya kan serikat pekerja gitu. Nah ini tidak gitu. Ini yang kita atur benar-benar secara kultural, secara kearifan lokal.
dia cuma berbasis kalau yang direkrut secara langsung itu relasi kerjanya berdasarkan kesepakatan. Itulah karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin kalau kita sedikit inilah relasi kerja yang gotong royong sifatnya. Kekeluargaan. Maka dalam azasnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, azas yang nomor 1 itu kekeluargaan. Bang, tapi saya ingin mengkonfirmasi sebenarnya kan dari memang urgensi dari lahirnya nantinya RUU PPRT ini adalah memang karena pekerja rumah tangga ini rentan akan kekerasan. Ya. Kalau abang sendiri melihatnya memang banyak tuh bang ya, memang pekerja rumah tangga ini yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis atau yang lain-lain. Dia seperti fenomena gunung es ya. Yang terekspos itu cuma puncak gunung esnya saja. Faktualnya lebih besar dari itu. Karena apa? Kan ini domestik. Yang namanya domestik kan kadang-kadang enggak boleh tahu orang. Ini kan urusan rumah tangga kami. Kan bagi orang kita itu tabu. Kalau bahasa Jawanya saru gitu. Ini rumah tangga kita ngapain orang cawe-cawe? Ngapain orang ikut intervensi? Kita tetap mempertahankan itu. Nah, cuma kemudian kita juga harus memberikan, ini kan manusia. Harus mendapatkan perilaku yang manusiawi. Harus mendapatkan perlindungan. Banyak diantaranya yang bekerja itu berbeda keyakinan dan agama, Bung Helman. Tentu kemudian kebebasan mereka dalam menjalankan ibadahnya juga harus dijamin. Ya kan? Maka kemudian hak yang pertama kami tawarkan di dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu adalah hak kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan ibadah masing-masing. Kalau soal kesejahteraannya nanti diatur. Kesejahteraan kita atur. Artinya apa kesejahteraannya? Kalau kesejahteraannya itu justru azas yang paling terakhir. Karena kita tahu itu secara gradual. Kecuali itu yang melalui penyalur ya. Kalau melalui penyalur kan kadang-kadang gini Bung Hilman. Banyak hal-hal yang kemudian kita temukan kasus itu melalui penyalur itu gajinya dipotong. Ada yang 20%, ada yang 30%. Jadi terjadi di sana kalau bahasa teman-teman itu perbudakan modern. Nah, ini kan tidak mungkin kita biarkan. Maka kemudian di dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini kita dorong Bung Irman. Sebelumnya levelnya itu kan yayasan itu penyalur itu di level provinsi. Sekarang kami turunkan levelnya di kabupaten dan kota. Dan bentuknya harus badan usaha berbadan hukum. Jadi tidak boleh lagi yayasan. Kenapa? Yayasan kan itu undang-undangnya undang-undang yayasan. Sementara mereka aktivitasnya ekonomis. Nah ini berbeda. Jadi agennya lebih aman ya Bang ya, karena terdaftar resmi gitu Bang. Dan kemudian itu bisa lebih, kita juga buat poin pengawasannya. Nah, jadi disnaker di setiap provinsi, di setiap kabupaten dan kota melakukan proses pengawasan secara reguler terhadap para penyalur ini. Jadi itulah dua klaster penting di dalam keberadaan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Bagaimana klaster yang pertama yang melalui penyalur yang itu memiliki relasi yang lebih profesionalis, yang kedua klaster relasi hubungan yang sifatnya langsung yang berbasis kearifan lokal sosiokultural kita bahasakan di dalam rancangan undang-undang itu. Nah ini kan kalau tadi kan kita banyak bicara soal bagaimana pekerja rumah tangga di domestik. Nah kalau di internasional sendiri, abang lihatnya seperti apa sih kondisinya? Kalau di internasional kan basisnya relasinya sangat profesional ya, udah industrialis hubungannya, nggak ada sosiokultural seperti kita. Maka kemudian di sana kita juga dorong kalau relasinya itu ada pelatihan dan pendidikan. Karena apa? Satu, kalau dia babysitter, tentu dia harus mengerti bagaimana memandikan anak, bagaimana kemudian popok anak, bagaimana jenis susu anak, bagaimana jam tidur anak, psikologis anak. Itu harus diberikan pelatihan. Oh, bagi dia yang bekerja untuk kemudian mencuci, memasak, kan tentu harus diperkenalkan jenis-jenis kain. Oh, ini yang katun begini loh. Oh, ini yang sutra begini loh. Jangan asal digosok saja, nanti gosong gitu kan. Nah, pelatihan-pelatihan seperti itu, pendidikan seperti itu juga kita atur menjadi tanggung jawab dua belah pihak ya. Di sini kita memasukkan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak hanya kemudian kalau itu disalurkan melalui penyalur, itu dibebankan kepada calon pekerja rumah tangganya kadang-kadang Bu Hilman. Jadi nanti enggak, Bang? Nanti kita buat kolaborasinya di sini antara di mana
domainnya pemerintah daerah dan di mana domainnya dari penyalur tenaga kerja. Berarti kalau yang kita mengurusi pekerja yang di luar negeri harus selaras dengan yang undang-undang pekerja migran itu dong? Bukan, ini sebagai stepping stone, ini sebagai modal pokok. Sehingga nanti kita ketika bernegosiasi, ketika kita ingin memberikan advokasi kepada pekerja-pekerja migran kita di luar negeri, kita sudah dengan dada yang busung. Kami sudah punya undang-undang. Kamu jangan macam-macam. Wah, begitu. Ya kan, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Masih tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, kita sudah sedikit banyaknya ya Pak membicarakan memang undang-undang, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, sebenarnya target dari Balik sendiri atau DPR sendiri ini kapan Pak bisa diselesaikan? Kalau pembahasan di Balik sudah selesai, insya Allah nanti akan kita paripurnakan paripurna terdekat 15 Juli kalau agenda kita kan akan diparipurnakannya. Kita akan usulkan itu sebagai hak inisiatif DPR. Tapi sebenarnya poin-poin paling krusial dan poin-poin paling penting yang akan memang nanti masuk dalam RUU ini sebenarnya apa? Poin paling penting adalah bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga itu sendiri, itu menjadi suatu hal yang penting. Kita masukkan hak mereka itu adalah untuk jaminan sosial kesehatan itu sebagai kelompok penerima bantuan iuran PBI gitu. Jadi itu dia diperlakukan sebagai warga negara. Jadi bukan kemudian rumah tangga yang mempekerjakan dia yang dibebankan untuk membayar itu, tidak. Itu yang paling dasar ya. Jadi perlindungan itu. Yang kemudian relasi kerja yang manusiawi. Jadi yang paling penting kita tidak mengatur jam kerjanya. Kenapa? Ini suatu hal yang fleksibel betul. Tapi ada relasi kerja yang manusiawi sehingga melahirkan jam kerja yang manusiawi gitu. Nah, kita memang belum, ini undang-undang yang bertumbuh berkembang. Jadi dia tidak bisa memiliki sebuah standar yang tinggi gitu, tapi minimum hak-hak minimumnya itu sebagai warga negara dan sebagai manusia terlindungi. Itu aja spiritnya dari undang-undang. Yang kedua, dari ini supaya kita bangsa negara Indonesia ini memiliki standing leverage yang sama dengan negara-negara lain. Bahwasanya kita sudah memiliki perundang-undangan yang mengatur pekerja rumah tangga atau dalam bahasa internasional domestic workers gitu, sehingga di internasional karena kita banyak mengirim pekerja keluar, kita tidak dipandang sebelah mata, kita tidak dilecehkan, kita tidak dieksploitasi secara semena. Nah, ini sebenarnya harapan dari Bapak terkait dengan undang-undang ini apa nih Pak? Harapan saya tentu dengan adanya undang-undang ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh teman-teman ketika RDPU dengan beberapa pakar, tentu kita mendapat sebuah langkah maju dalam peradaban kita. Kita memanusiakan orang yang sejauh ini dihina, yang sejauh ini benar-benar dilecehkan, yang tadi Bung Hilman bilang dipandang, ya apa ini? Tapi ini, kalau kita punya undang-undang ini namanya perlindungan pekerja rumah tangga, kita memiliki peradaban yang lebih maju, yang sivilisasi yang lebih manusiawi. Tapi sektor-sektor apa sih Pak? Kalau klasternya ada beberapa, ada sekitar 10 klaster jenis pekerjaan, mencuci, memasak, kebun, babysitter, merawat orang tua, habis itu ada juga supir. Saya cuma ingat beberapa poin itu saja. Ada 10 jenis pekerjaan yang kemudian melingkupi itu. Berarti itu semuanya akan terlindungi dengan baik ya Pak? Itu semangatnya Pak, yang terlindungi, kesejahteraan itu akan memang semakin meningkat ya Pak? Kalau kesejahteraan proses ya, tapi kemudian perlindungan yang lebih penting, rekognisi yang lebih penting. Sehingga apa? Concern saya, harapan saya dengan undang-undang ini, biar kemudian ini bukan undang-undang yang industrialis, bukan, tapi ini undang-undang yang banget Indonesia banget gitu. Saya bahkan
secara eksplisit di dalam RUU itu mengatakan relasi yang sosiokultural gitu. Jadi benar-benar ini menjadi sebuah langkah yang maju bagi kita. Ayo kita ini menaikkan derajat manusia, mengangkat peradaban kita, spiritnya itu, dan jangan pernah takut publik bahwasanya ini bukan relasi yang formalistik, bukan hitung-hitungan yang detail. Kita paham betul, kita sadar betul, belum bisa kita melehalkan. Karena apa? Rumah tangga di kita kan bukan rumah tangga berbadan hukum. Nah, relasi sosiologis itu yang benar-benar menjadi spirit utama dari perlindungan pekerja rumah tangga ini. Terakhir mungkin pesan kepada para pekerja rumah tangga nih, agar memang semangat. Nanti insya Allah semangatnya nanti tetap dalam perlindungan gitu. Semoga undang-undang ini bisa disahkan. Dan mari berjuang bersama karena ini baru sebuah langkah awal. Saya dan teman-teman di Balik berjuang bersama teman-teman pekerja rumah tangga bagaimana kita semua bisa menjadi warga negara yang berdaulat, warga negara yang diakui haknya, dilindungi haknya. Mari berjuang bersama. Ya itulah pemirsa pembicaraan saya. Insya Allah Balik komitmen. Balik sudah selesai, tinggal di paripurna. DPR komitmen akan segera cepat menyelesaikan dan mengesahkan undang-undang ini agar memang para pekerja rumah tangga itu dapat terlindungi dan dilindungi haknya oleh negara. Terima kasih. Terima kasih Bu Irfan. Terima.